Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana menyusun laporan keuangan dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Ada beberapa langkah, namun pada video kali ini kita membahas jurnal umum terlebih dahulu. Langkah pertama, kita siapkan dahulu worksheet-nya. Lalu, kita ganti nama menjadi account. Sheet ini untuk menuliskan nomor akun dan nama akun. Nomor akun. Lalu kita susun berdasarkan klasifikasi yang ada di buku besar. Urutannya mulai dari kas, yang kedua piutang dagang, yang ketiga ada cadangan kerugian piutang. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat nama-nama akunnya. Tinggal saya salin saja. Sebentar. Nah, berikut adalah nama-nama akun. Kemudian kita akan masuk ke jurnal umum. Tapi sebelum masuk ke jurnal, saya akan melakukan bagaimana caranya agar membuat nama akun jurnalnya otomatis. Caranya adalah kita blok dulu nomor akun dan nama akun. Lalu kita klik formulas. Lalu ke define name, ganti nama menjadi account. Klik OK. Nah, ini sudah berubah. Lalu kita buat worksheet lagi untuk jurnal umum. Kita ganti nama jadi jurnal umum. Nah, langkah pertama di sini kita tulis dulu nama perusahaannya, yaitu perusahaan UD Philodendron. Nah, jurnal umum. Januari 2020. Kurung dalam tujuan. Setelah itu kita buat kolom berisi tanggal, nama akun, no akun, ini debit, kredit. Kita rapikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tulis dulu tanggalnya. Dari tanggal 1, 2020. Nah, kita akan mencoba nama akunnya agar otomatis.
Caranya kita klik sama dengan VLOOKUP kurung buka, kita pencet yang no akun C7, terus kita pencet account, kita pencet 110 nomor akun yang khas, balik lagi ke jurnal umum. Nah, ini tadi C7 ya. Nah, ini kita ganti namanya menjadi account. Kita ganti media account. Terus ketiknya kita hapus. Kita kasih koma. Ini juga koma. Koma. Ini koma 0. Kurung tutup. Kita enter. Nah, dia akan seperti ini menjadi N per A. Kita coba dulu ya. Contohnya kas. Akun kas. Nah, ini sudah bisa. Kita tarik garis ke bawah sesuai kebutuhan aja. Tulis nama-nama akunnya. Ini. Oke, selanjutnya untuk tanggal 1 dari soalnya, membayar gaji penjualan sebesar 12 juta dan gaji kantor 10 juta untuk masa kerja bulan November 2020. Membayar gaji penjualan berarti biaya gaji penjualan. Biaya gaji penjualan, kode akunnya adalah 612. Sebesar di debit 12.000. Ini. Dan gaji kantor sebesar 10 juta. Berarti biaya gaji kantor. Kode akunnya kita lihat 618 sebesar 10.000. Nah. Lalu untuk masa kerja bulan November 2020. Nah, kasnya bertambah kan. Jadi tadi kas 110 dengan 12.000 ditambah 10.000, 22.000 di kredit. Nah, masih tanggal 1 lagi. Membayar hutang dagang kepada UD Anturium sebesar 50 juta. Jadi membayar hutang dagang. Nama akunnya berarti hutang dagang. Hutang dagang no akunnya 200. Sebesar 50.000 di debit. 50.000 di debit. Nah, dan mendapatkan potongan pembelian. Potongan pembelian itu nomor akunnya 520. Sebesar 1.000. Dan kita jadi menerima kas ya. Kasnya keluar. Salah. 110 di kredit. Jadi 50 kurang 1.000 jadi 49.000. Nah, ini kita kasih tanggal dulu biar nggak bingung. Tanggal 1. Ya. Lalu sekarang tanggal 2. Membeli barang dagangan secara kredit kepada UD Anturium dengan syarat pembelian 2/10 N/30 sebesar 250 juta. Berarti pembelian pada hutang dagang. Tulis dulu ininya. Nomor akun pembelian yaitu lihat dulu 500. Nah, sebesar 250.000. Nih. Tadi
hutang dagang ya. Hutang dagang tadi 200. No akunnya. Ini di kredit sebesar 250. Tanggal 2 sudah. Lalu tanggal 3. Membayar biaya transportasi atas pembelian barang tanggal 2 Desember dan dibebankan oleh perusahaan pengangkutan sebesar 10 juta. Nah, ini kan membayar biaya transportasi. Berarti kita masuk nama akunnya biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian, nama nomor akunnya itu 600. 600 ini dia. Sebesar 10.000. Terus kasnya juga di kredit sebesar 10.000. Tanggal 4. Membeli barang dagangan secara kredit. Membeli barang dagangan secara kredit. Berarti pembelian pada hutang dagang karena secara kredit. Jadi, pembelian itu nomor akunnya 500. Tadi hutang dagang itu 200. Jadi, pembeliannya di debit sebesar 200.000. Hutang dagangnya di kredit sebesar 200.000. Ya. Lanjut tanggal 5. Menjual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Monstera dengan syarat penjualan 2/10 N/30 sebesar 150 juta. Kita tulis dulu tanggalnya. 5/1/2020. Berarti tadi menjual barang dagangan secara kredit. Berarti piutang dagang pada penjualan. Piutang dagang nomor akunnya itu 120. 120. Dan penjualan yaitu nomor akunnya 400. Sebesar tadi piutang dagang 150.000 di debit dan 150.000 di kredit kas penjualannya. Nomor 5, lalu nomor 7 menerima pelunasan piutang dari UD Diven Bacia sebesar 100 juta dari penjualan awal bulan sebelumnya tanpa potongan. Menerima pelunasan hutang. Berarti kas pada piutang dagang. Jadi kita menerima kas. Kita 110, tadi piutang dagang sebesar 120 ya. Kita menerima jadi piutang dagang di kredit, kas di debit. Nah, selanjutnya tanggal 10, menjual barang dagangan secara tunai kepada Nyonya Peperonia senilai 225 juta. Berarti kas pada penjualan. Karena dia menjual barang secara tunai. Kita kas dulu ya. Tadi tanggal 10/1/2020. Kas tadi 110, penjualan 400. Nah, jadi kasnya 225 di debit, 225.000 di debit, dan 225.000 di kredit. Nah, lanjut tanggal 11, membayar hutang dagang kepada UD Aglonema sebesar 150 juta dari pembelian bulan sebelumnya tanpa potongan. Berarti hutang dagang pada kas. 11/1/2020, hutang dagang 200, kasnya 110.
tadi sebesar 150 juta. 150.000 di debit utang dagang, kasnya pada kredit 150.000. Nah, kalau sudah, selanjutnya tanggal 12. Tanggal 12 membayar utang dagang kepada UD Anturium atas pembelian barang pada tanggal 2 Januari 2020. Dikurangi potongan pembelian. Kita lihat dulu 2 Januari membeli barang dagangan secara kredit, kita membeli sebesar 250.000 kan. Terus di tanggal 12 membayar utang dagang. Dikurangi potongan pembelian. Jadi hutang dagang pada potongan pembelian. Tadi hutang dagang, akunnya hutang dagang 200, terdapat potongan pembelian 520, otomatis kita menerima kas kan. Kas, berarti kasnya ya, kita mengeluarkan kas. Maaf, bukan menerima. Nah, jadi hutang dagangnya sebesar 250 kan, 250. Tadi potongannya 5.000. Jadi kasnya tinggal dikurang aja. Nah, nih. Lanjut di tanggal 13 menerima pengembalian barang dari Tuan Monstera dari penjualan tanggal 5 Januari 2020 sebesar 20 juta. Lihat dari tanggal 5 Januari menjual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Monstera dengan syarat penjualan 2/10N/30 sebesar 150 juta. Jadi retur penjualan pada piutang dagang. Retur penjualannya 20.000. Sebentar, nama akunnya apa ya? Retur penjualan 410. Penjualan 410. Piutang dagang 120. Jadi tadi 20.000 di debit, piutang dagang 20.000 di kredit. Nah, lanjut tanggal 14. Tanggal 14 membayar biaya iklan untuk bulan Januari sebesar 25 juta. Membayar biaya iklan. Berarti biaya iklan pada kas-kasnya keluar nih. Kita tulis dulu 14/1/2020. Tadi biaya iklan itu nomor akunnya biaya iklan 613 ya. 110 kas. Jadi biaya iklannya sebesar 25.000. 25.000 atau 25 juta. Kasnya di kredit 25.000.